Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapanpun teman-teman menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Lena Oktaviani. Dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam konteks tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial, yaitu komite lain. Khususnya kita akan fokus pada dua komite kunci yang berperan penting dalam menjaga integritas dan efektivitas perusahaan, yaitu komite nominasi dan remunerasi serta komite pemantau risiko. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih mendalam, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Alamsyah SHMM selaku dosen pengampu kami yang telah memberikan inspirasi dan panduan berharga untuk tugas mata kuliah ini. Jadi, mari kita mulai dengan memahami peran dan pentingnya kedua komite ini dalam memastikan perusahaan beroperasi dengan baik, mematuhi standar yang tinggi, dan memberikan nilai tambah kepada para pemangku kepentingan. Oke, sebelum kita masuk ke inti materinya, mari kita sedikit membahas komite lain. Apa itu komite lain? Komite lain merujuk pada kelompok individu yang dibentuk untuk tujuan khusus dalam suatu organisasi. Kelompok ini memiliki tanggung jawab tertentu dan bekerja secara kolektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sekarang masuk ke pembahasan pertama, yaitu komite nominasi dan remunerasi. Komite ini bertanggung jawab untuk menominasikan calon direksi dan komisaris, serta menentukan remunerasi yang adil dan kompetitif. Proses nominasi harus independen dan transparan, mempertimbangkan kualifikasi dan integritas calon. Lalu selanjutnya ada tujuan dan tanggung jawabnya. Komite nominasi dan remunerasi memiliki tugas penting dalam memastikan proses seleksi calon direksi dan komisaris berjalan adil, transparan, dan kompeten. Komite ini bertanggung jawab dalam menetapkan standar kualifikasi dan kriteria penilaian calon direksi dan komisaris. Selain itu, komite ini juga berperan dalam menetapkan sistem remunerasi yang adil dan kompetitif untuk direksi dan komisaris, dengan tujuan untuk menarik dan mempertahankan individu-individu yang berkualitas. Berikutnya ada struktur komite. Komite nominasi dan remunerasi terdiri dari 3 orang anggota independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Anggota komite dipilih berdasarkan kualifikasi, pengalaman, dan independensi mereka untuk menjaga integritas dan objektivitas proses nominasi dan remunerasi. Proses nominasi anggota direksi dan Dewan Komisaris. Yang pertama ada identifikasi kandidat. Proses ini dimulai dengan identifikasi kandidat potensial baik dari internal maupun eksternal perusahaan. Yang kedua, evaluasi kandidat. Komite nominasi dan remunerasi akan mengevaluasi kandidat berdasarkan kualifikasi, pengalaman, dan kompetensi yang dibutuhkan. Yang ketiga, rekomendasi dan persetujuan. Komite akan direkomendasi calon anggota direksi dan Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS untuk persetujuan. Yang terakhir, keempat, pengangkatan. Setelah mendapatkan persetujuan dari RUPS, kandidat yang terpilih akan resmi diangkat sebagai anggota direksi dan Dewan Komisaris. Materi berikutnya ada penerapan remunerasi anggota direksi dan Dewan Komisaris. Pertama ada struktur remunerasi. Struktur remunerasi mencakup gaji pokok, tunjangan, dan bonus. Kedua, kriteria penilaian. Kriteria penilaian kinerja yang digunakan untuk menentukan besarnya bonus. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Proses penerapan remunerasi dilakukan secara transparan dan akuntabel. Lalu, yang kedua, komite pemantau risiko. Komite pemantau risiko merupakan salah satu komite independen yang dibentuk oleh perusahaan untuk membantu direksi dalam mengelola dan mengawasi risiko perusahaan secara efektif.
Komite ini bertugas untuk mengevaluasi dan memantau sistem manajemen risiko perusahaan dan melaporkan temuannya kepada direksi. Tujuan dan tanggung jawabnya. Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas sistem manajemen risiko perusahaan. Tujuan utama komite ini adalah untuk memastikan bahwa sistem manajemen risiko perusahaan efektif dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Komite juga bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Direksi dan Manajemen tentang peningkatan sistem manajemen risiko. Berikutnya, struktur komite. Pertama, Ketua Komite. Ketua komite bertanggung jawab memimpin diskusi dan memastikan keputusan yang tepat diambil. Kedua, anggota komite. Anggota komite terdiri dari profesional yang memiliki keahlian di bidang keuangan, hukum, dan manajemen risiko. Ketiga, sekretaris komite. Sekretaris komite bertanggung jawab mencatat hasil rapat dan menyampaikannya kepada anggota komite. Selanjutnya, proses identifikasi dan evaluasi risiko. 1. Identifikasi risiko, yaitu proses pengumpulan informasi dan analisa untuk mengidentifikasi risiko potensial yang dihadapi perusahaan. 2. Evaluasi risiko, yaitu penilaian risiko berdasarkan tingkat probabilitas dan dampak terhadap perusahaan. 3. Prioritas risiko. Penentuan prioritas risiko berdasarkan tingkat keparahan dan urgensi penanganannya. 4. Perencanaan mitigasi, yaitu pengembangan strategi dan rencana aksi untuk mengurangi dampak risiko yang telah diidentifikasi. Proses identifikasi dan evaluasi risiko merupakan langkah awal yang penting dalam manajemen risiko. Langkah ini membantu perusahaan untuk memahami risiko yang dihadapi, menentukan prioritas, dan mengembangkan strategi mitigasi yang efektif. Pada slide selanjutnya ada pengawasan implementasi manajemen risiko. 1. Pemantauan berkala. Komite memantau secara berkala efektivitas implementasi manajemen risiko, yang dimana ini dilakukan dengan mengevaluasi proses dan sistem yang telah diimplementasikan. 2. Evaluasi dan tinjauan. Komite mengevaluasi dan meninjau kembali kebijakan, prosedur, dan sistem manajemen risiko. Hal ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian dan kondisi lingkungan bisnis yang selalu berubah. 3. Pelaporan dan komunikasi. Komite melaporkan hasil pengawasan dan temuan kepada Dewan Direksi. Komunikasi yang efektif juga dilakukan dengan pihak terkait mengenai risiko-risiko yang teridentifikasi. 4. Rekomendasi dan tindakan. Komite memberikan rekomendasi dan tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi risiko yang ditemukan. Rekomendasi tersebut dapat berupa perubahan kebijakan, prosedur, atau sistem. Oke, yang terakhir kesimpulannya. Dari pembahasan yang tadi, bukankah komite lain dalam suatu organisasi seperti komite nominasi dan remunerasi serta komite pemantau risiko memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga tata kelola perusahaan yang baik? Kedua komite ini melalui struktur dan proses yang telah ditetapkan, memastikan bahwa perusahaan dapat berjalan dengan efisien, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Komite-komite ini membantu dalam menjaga integritas, mengelola risiko, dan mendukung keberlanjutan bisnis perusahaan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk semuanya yang telah menonton video ini, dan mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya berharap bahwa video saya ini dapat menjadi wawasan yang bermanfaat untuk yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.